Halo semua, kenalin nama gue Mawar. Untuk keseharian gue sama sih kayak kalian, gak ada yang berharga dan gak ada yang spesial. Pagi hari gue bangun pagi dan beresin kamar, terus mencari suatu hal yang mungkin bermanfaat. Di pagi hari biasanya gue buka jendela terlebih dahulu, karena kata mama gue udara pagi itu sehat banget. Dan hari ini gue mau berbagi cerita gue sama kalian. Setelah gue ngelakuin ritual pagi gue, biasanya bakal ada notifikasi tugas dari guru. Gue berusaha banget untuk bisa absen nomor 1 di grup, tapi selalu kelewatan mulu. Dan kalau sekalinya berhasil, gue bahagia banget sumpah. Gue selalu sok-sokan belajar pakai laptop, walaupun nggak ngerti bagaimana pakainya. Kegiatan gue setiap harinya itu sama. Gue belajar, gue ngabsen, gue belajar, gue ngabsen lagi. Gue nggak tahu ini kapan sih selesainya. Di saat gue mulai putus asa, akhirnya Tuhan menjawab doa-doa gue. Gue dapat notifikasi dari Walas kalau sekolah offline bakal diadain besok. Sedikit dadakan, tapi menurut gue itu sebuah keajaiban. Dan hari itu gue tampil beda banget dari biasanya. Gue berusaha untuk selalu semangat di hari pertama sekolah. Karena masih di masa pandemi, gak lupa dong, gue selalu memakai masker. Gue ke sekolah pakai angkot, jadi makanya gue usahain pergi pagi supaya gak telat. Setelah sampai di sekolah, tempat utama yang ingin gue tuju adalah kantin. Karena di sini gue bisa memenuhi kemauan perut gue. Kantin emang tempat terfavorit bagi gue, tapi kelas adalah tempat yang gue tunggu-tunggu selama ini. Dimana di sini gue bisa mengasah otak gue yang udah lama beku, dan gue mau berusaha lagi untuk menjadi sang juara. Tapi gak ada kebahagiaan itu yang selalu bertahan lama. Hari itu gue dapat surat pemberitahuan dari sekolah bahwasanya sekolah gue ngadain vaksin massal untuk murid-muridnya. Gue bingung gimana cara ngomongnya sama orang tua gue, karena mama gue sendiri itu gak percaya sama yang begituan. Gue gak berani ngomonginnya sama orang tua gue, dan gue memutuskan untuk diam aja sih. Tapi gue gak tahu, ternyata mama gue melihat surat itu di atas meja. Mama gue langsung marah-marah ke gue dan mulai bentak-bentak gue. Dia bilang bahwa vaksinnya itu gak baik untuk kesehatan. Dia melihat pengalaman saudara-saudaranya bahwasannya banyak yang sakit setelah vaksin. Gue gak tahu itu benar apa enggak, dan gue juga gak tahu vaksin itu baik apa enggak. Mama gue marah dan mulai mengancam gue. Kalau gue tetap vaksin, gue disuruh keluar rumah, dan surat vaksin gue akan dirobek kayak kertas ini. Baru kali itu gue ngeliat mama gue semarah itu. Gue ngerti sih alasannya, karena dia khawatir. Tapi sedikit berlebihan. Emak gue itu sama dengan emak kalian, khawatir sama anak-anaknya. Dan satu hal lagi yang sama adalah suka banget menggosip. Sebenarnya bukan menggosip sih, tapi dia sering bertanya ke tetangga-tetangganya, apa sih
dampak si vaksin ini. Dia mencari ke segala penjuru supaya bisa menemukan alasan yang tepat agar gua nggak vaksin. Hari itu gua sedih banget karena pertama kalinya dalam hidup gua ngelihat mama gua semarah itu. Gua nggak terlalu nangkep apa alasan mama gua untuk menolak gua vaksin. Karena menurut gue vaksin itu oke-oke aja. Tapi karena mendengar sedikit dampak-dampaknya, gue jadi takut. Gue tanya-tanya ke guru, kalau misalnya gue gak vaksin, gue harus gimana? Mereka bilang gue harus belajar di rumah, ataupun gue gak bisa sekolah. Gue jadi dilema dan galau berhari-hari. Gue harus milih apa? Gue harus milih orang tua atau gue sekolah? Di saat galau pun makan tidak terasa enak dan sering gak fokus sih. Dan gue juga sedikit bingung dengan peraturan pemerintah ini. Kenapa kami tidak boleh sekolah kalau kami belum vaksin? Bukankah itu sedikit memaksa? Sebab kami tidak boleh memilih selain divaksin. Gue udah hampir putus asa dan gue gak tahu lagi gue harus ngapain. Karena jadwal vaksin gue hampir dekat. Dan sedangkan orang tua gue belum juga mengiyakan. Tapi kata Allah, fadkuruni alqurukum, ingat aku ingat kalian. Ingat Allah itu dengan cara sholat, maka Allah juga akan ingat kita kalau kita ada masalah. Sahabat kalau hilang sendal aja sholat, ada masalah sedikit sholat. Nabi kalau ada masalah dengan keluarganya sholat, sahabat ada masalah dengan sahabatnya yang lain sholat. Selalu sholat. Itu cara jemput pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pokoknya kalau kita rajin sholat, kita bakal ngelihat banyak sekali keajaiban dari Allah dalam hidup kita. Jadi di saat itu, gue baru ngerti bahwasanya gue gak sendiri. Gue punya Allah, gue punya Tuhan untuk diminta. Kenapa gue harus takut akan semua hal? Semua kesulitan pasti ada kemudahan. Jadi teman-teman gue, please jadiin kisah gue ini sebagai motivasi buat lo.